Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pelatihan lanjutan. Untuk awal ini yang akan insya Allah saya buka besok. Sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 8, 9, 10, 11, 12. Mungkin tanggal 14, saya nggak tahu saya tanggal berapa menguploadnya. Yang penting dalam minggu sebelum tanggal 17 saya harus sudah menguploadnya. Karena sistem kami sudah lebih baik, tim sudah bekerja. Jika Anda ingin dipercepat, maka ada beberapa fitur yang tidak saya update. Jadi mohon maaf. Eee, untuk kali ini kita akan mempelajari apa itu cPanel, kemudian settingannya bagaimana. Saya harap untuk masuk ke cPanel Anda sudah tahu dari, kelas sebelumnya. Di sini saya akan jauh lebih membahas detail-detail mengenai cPanel yang mungkin tidak atau belum saya sampaikan sebelumnya. Kita masuk dulu. Oke. Ini kita masuk ke dalam cPanel, milik saya, yaitu sinarhadiwijaya.id. Saya perbesar dulu, oke cukup. Mungkin tampilannya berbeda dengan cPanel milik Anda. Jadi, cPanel ini ada namanya tema, temanya terserah, cuman pada umumnya hosting domain, temanya ini adalah tema standar. Saya memakainya tema Paper Latten, itu yang umum dipergunakan. Kita bahas satu persatu dulu. Kita langsung aja. Jadi ada namanya static cPanel, yaitu data-data cPanel. Jadi cPanel itu mengisyaratkan mengenai hosting Anda, berapa kapasitas, kemudian performa hosting dan lain-lain. Itu perlu Anda cek sebelum setelah Anda membeli. Karena beberapa hosting itu ada istilahnya money guarantee. Money guarantee itu jika sudah berapa hari nggak aktif atau nggak sesuai, uang bisa kembali. Pertama, CPU usage. CPU usage itu adalah penggunaan dari, prosesornya, core-nya. Skalanya 1 sampai 100, saya baru menggunakan kurang dari 10%. Kemudian yang kedua adalah physical memory usage atau RAM. Disarankan ketika Anda membeli sebuah hosting atau domain, kapasitas RAM-nya minimal 512 untuk sebuah kapasitas transaksional. Saya sendiri kapasitasnya adalah 1 GB. Kemudian disk usage. Disk usage ini adalah penggunaan dari kapasitas Anda. Kapasitas Anda itu, berapa giga tanahnya, berapa luasnya, berapa besar, itu dia ada di disk usage. Kemudian entry proses, mouse saya tidak kelihatan, mohon maaf. Entry proses, di sini adalah mengenai, apa ya istilahnya ya, server itu beratnya seberapa berat. Kalau CPU usage ini adalah penggunaan di dalam, servernya, berapa banyak hosting yang sudah nyangkut di server tersebut, berapa persen. Kalau yang paling penting adalah entry proses. Entry proses ini adalah seberapa cepat website itu, menginput data atau melakukan transaksional data. Proses ini 1 sampai 40 tergantung jumlah core-nya. Saya sangat ringan, yaitu hanya 40 core. Kemudian di bawahnya adalah MySQL disk usage, itu adalah database sama seperti hanya Postgre. Anda menggunakan database MySQL atau Postgre. Itu istilah teknis. Nah, ini agak, sedikit Anda perlu perhatikan. Yang pertama adalah bandwidth. Bandwidth itu adalah kuota, data masuk, data keluar di dalam website Anda. Jadi perhatikanlah bandwidth Anda di hostingan tersebut apakah unlimited atau tidak, jika tandanya ini adalah unlimited. Begitu pula dengan add-on, subdomain. Add-on itu adalah kalau Anda memiliki dua domain mau ditaruh satu hosting, maka hosting yang kedua itu domain kedua dimasukkan di dalam hosting ini disebut add-on domain. Kalau subdomain yaitu anak domain, nantinya di video selanjutnya di kelas domain nanti akan saya bahas. Kemudian email account, ada mailing list, itu juga ada di kelas email, sampai ke bawah. Nah, yang paling penting di sini, ketika Anda membeli hosting atau domain, yang terpenting adalah di IOPS, IO usage, sama number process. Pastikan ini sangat ringan. Pastikan ini tidak sampai merah. Saya kalau ngomong ini teknis, sebenarnya IO usage adalah in out usage, atau kalau pipa
pipa itu dialirinya itu sudah penuh atau tidak. Nah, ini malam-malam kenapa ada WhatsApp. Sudah penuh atau tidak, itu di IO usage, penggunaan dari input output. Kecepatannya adalah 10 Mbps dan B-nya besar bukan B kecil. Itu nanti akan kita jelaskan. Kemudian server information. Nah, ketika saya keklik server information, pastikan status servernya Anda semuanya hijau, ya. Jadi status dari server Anda pastikan semuanya hijau. Satu aja yang merah membuat website Anda lemot atau website Anda tidak bisa diakses. Seperti itu kalau kita ngomong masalah server information. Oke, sudah. Yang kedua, ada juga namanya function atau fitur di dalam hosting domain. Itu biasanya dibagi menjadi files. Files itu adalah seperti file manager atau my komputernya dari website Anda. Nantinya ada kelas sendiri untuk membahas ini. Kemudian jet backup. Nah, jet backup itu adalah untuk melakukan backup website, tetapi jet backup ini Anda harus melakukan pembayaran sehingga jangan pergunakan. Database. Database itu adalah penyimpanan penyimpanan konten Anda, teks Anda, keamanan website Anda, username, password itu semuanya di database. Termasuk log activity Anda itu juga ada di database. Domain, nanti akan ada kelasnya domain, email, juga ada email, metrik. Nah, ini yang nanti di kelas kedua akan dijelaskan apa itu metrik, security, software, advance, kemudian preference, sama softa close. Nah, ketika Anda memiliki hosting domain, pastikan yang pertama Anda memiliki akses ke files manager, kemudian ke database, kemudian ke domain, ke email, dan juga yang terakhir adalah ke software. Nah, nantinya di kelas selanjutnya kita akan otak-atik apa itu optimize, apa itu multi PHP, dan lain-lain. Sehingga itulah yang perlu Anda ketahui. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana Anda bisa memilih hosting atau domain. Memilih hosting atau domain atau memilih cPanel, memilih hosting aja deh. Hosting yang baik untuk cPanel itu adalah hosting yang tanda kutip dekat dengan sasaran atau pangsa pasar Anda. Saya ambil contoh punya saya, sinarhadiwijaya.id, itu hostingnya atau cPanelnya diinstal di Indonesia. Sehingga ketika Anda membuka website saya pribadi, loadingnya insya Allah sangat cepat. Saya coba dulu, saya nggak mau klaim. Nah, ketika Anda membuka website saya, loadingnya sangat cepat. Seperti itu. Ketika saya membuka blog, maka tampilannya blog dalam hitungan kurang dari 3 detik muncul. Saya klik biografi, langsung muncul. Ini saya tidak mempercepat ya. Ini saya tidak mempercepat timingnya. Nah, nggak mungkin saya lakukan editing segini banyaknya. Nah, jadi pastikan hosting Anda ada di Indonesia. Tanyakan kepada pihak provider, Anda hostingnya di mana? Apakah di Indonesia, atau di India, atau di Kanada, atau di Afrika? Tanyakan, karena itu mempengaruhi. Kasarnya gini, hosting itu adalah tanah tempat Anda menyimpan data, sedangkan Anda mengaksesnya dari Indonesia. Kalau hostingnya jauh, ya, otomatis ada jeda waktu yang ketika mengambil datanya. Seperti itu. Nah, jadi pastikan hosting Anda itu menggunakan server dari Indonesia. Itulah yang kita pelajari di selanjutnya, mengapa di Indonesia, atau kalaupun nggak ada di Indonesia, pergunakan server di Singapura. Seperti itu. Oke, saya rasa itulah mengenai cPanel. Nantinya kita akan pelajari di video selanjutnya. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, silakan disimpan di bagian notes atau fitur, ada salah satu fitur di kelas yaitu fitur one-on-one private session. Jadi Anda bisa pertanyakan, ini fungsinya apa di bagian private session. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Bye-bye.